Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pejuang P3K. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen ya. Langsung saja kita simak videonya. 1. Perhatikan penggalan surah Al-Baqarah 164 berikut ini. Wa ma anzalallahu minas samaa'i mim ma'in. Penggalan di atas berarti A. Silih bergantinya malam dan siang. B. Bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia. C. Dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air. D. Lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah mati keringnya. E. Dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan. Jawabannya adalah C. Dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air. Pembahasan. Perhatikan penggalan surah Al-Baqarah 164 berikut ini. Penggalan di atas berarti dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air. 2. Kata Al-Bari, penulisan dalam bahasa Indonesia berarti A. Daratan, B. Lautan, C. Langit, D. Bumi, E. Bangsa. Jawabannya adalah A. Daratan. Pembahasan. Kata Al-Bari berarti daratan. 3. Pada abad pertengahan, seorang ilmuwan Islam Al-Khawarizmi mengenalkan sistem bilangan. Ilmu tersebut terus berkembang hingga saat ini sebagai ilmu A. Kedokteran, B. Matematika, C. Kemaritiman, D. Geografi, E. Penerbangan. Jawabannya adalah B. Matematika. Pembahasan. Pada abad pertengahan, seorang ilmuwan Islam Al-Khawarizmi mengenalkan sistem bilangan. Ilmu tersebut terus berkembang hingga saat ini sebagai ilmu matematika. 4. Tono terlahir dari keluarga miskin. Walaupun begitu, ia tidak pesimis dengan keadaan. Cita-citanya menjadi dokter selalu melekat di kepalanya. Ia sangat yakin bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang bersungguh-sungguh, dan ia sangat yakin bahwa Allah Maha Kaya dan pasti akan memberi rizki kepadanya selama ia masih hidup. Sifat yakin bahwa Allah Maha Pemberi rizki sesuai dengan sifat Allah dalam Asmaul Husna adalah A. Ar-Razzaq, B. Al-Adlu, C. Ar-Rahman, D. Al-Basar, E. As-Sama. Jawabannya adalah A. Ar-Razzaq. Pembahasan. Dalam Asmaul Husna, Allah memiliki sifat Maha Pemberi rizki atau Ar-Razzaq. 5. Saat ada kecelakaan, Yadi mengetahui bahwa korban membawa barang-barang berharga yang terlempar jauh dari korban. Yadi memiliki kesempatan untuk mengambil barang tersebut. Namun, ia tidak berani karena itu bukan kepunyaannya dan ia akan merasa berdosa jika mengambil barang yang bukan haknya. Berdasarkan wacana tersebut, yang termasuk tanda-tanda beriman kepada malaikat adalah A. Semangat beribadah untuk mencapai kebahagiaan dunia. B. Melakukan kebaikan agar berwibawa di mata orang lain. C. Meyakini ada pertolongan malaikat pada peristiwa tersebut. D. Tidak mengambil hak orang lain karena merasa dirinya selalu ada yang mengawasi. E. Merasa puas dan bahagia bila melihat orang lain mengalami penderitaan hidup. Jawabannya adalah D. Tidak mengambil hak orang lain karena merasa dirinya selalu ada yang mengawasi. Pembahasan. Saat ada kecelakaan, Yadi mengetahui bahwa korban membawa barang-barang berharga yang terlempar jauh dari korban. Yadi memiliki kesempatan untuk mengambil barang tersebut, namun ia tidak berani karena itu bukan kepunyaannya dan ia akan merasa berdosa jika mengambil barang yang bukan haknya. Berdasarkan wacana tersebut, yang termasuk tanda-tanda beriman kepada malaikat adalah tidak mengambil hak orang lain karena merasa dirinya selalu ada yang mengawasi. 6. Sikap manusia yang menunjukkan iman kepada Al-Quran, khususnya surat Ar-Rum ayat 41-42 adalah A. Membuat rumah di bantaran sungai. B. Membuang limbah cair di sungai. C. Membakar sampah plastik. D. Membangun hotel di tengah kota. E. Mengganti tisu wajah dengan sapu tangan. Jawabannya adalah E. Mengganti tisu wajah dengan sapu tangan. Pembahasan.
Arti surat Ar-Rum ayat 41-42. Kerusakan yang ada di darat dan laut terjadi karena perbuatan manusia. Sikap manusia yang menunjukkan iman kepada Al-Quran, khususnya surat Ar-Rum ayat 41-42 adalah mengganti tisu wajah dengan sapu tangan. 7. Pernyataan berikut yang termasuk perilaku beriman kepada para Rasul Allah adalah: A. Mematuhi kebiasaan yang dilakukan keluarga. B. Menumbuhkan sikap menerima akan ketentuan. C. Mendoakan anak-anaknya. D. Mengimani kebenaran ajaran yang dibawa Rasul. E. Meyakini kelemahannya sebagai manusia. Jawabannya adalah D. Mengimani kebenaran ajaran yang dibawa Rasul. Pembahasan. Pernyataan berikut yang masuk perilaku beriman kepada para Rasul Allah adalah mengimani kebenaran ajaran yang dibawa Rasul. 8. Berikut ini perilaku yang mencerminkan beriman kepada hari akhir kecuali: A. Mempelajari dan mengamalkan Al-Quran. B. Memperbanyak sedekah daripada untuk berfoya-foya. C. Meneladani Rasulullah SAW sebagai panutan dan uswatun hasanah. D. Menghindari perilaku tercela karena selalu diawasi oleh kedua malaikat. E. Berbuat dan berpemikiran liberal. Jawabannya adalah E. Berbuat dan berpemikiran liberal. Pembahasan. Perilaku yang mencerminkan beriman kepada hari akhir kecuali berbuat dan berpikiran liberal. Karena Islam memiliki aturan, maka umat Islam terikat dengan hukum syara dan tidak dapat berbuat dan berpikir bebas atau liberal. 9. Di yaumul akhir, semua amal manusia akan diperhitungkan antara amalan baik dan buruk, serta akan mendapatkan balasan yang setimpal. Hikmah beriman kepada hari akhir seperti yang terkandung pada pernyataan di atas adalah: A. Mengaji saat usia tua. B. Beribadah saat ada waktu senggang. C. Berlomba dalam kebaikan. D. Tidak menawar saat berbelanja. E. Berjilbab di acara formal. Jawabannya adalah C. Berlomba dalam kebaikan. Pembahasan. Di yaumul akhir, semua amal manusia akan diperhitungkan antara amalan baik dan buruk, serta akan mendapatkan balasan yang setimpal. Hikmah beriman kepada hari akhir seperti yang terkandung pada pernyataan di atas adalah berlomba dalam kebaikan. 10. Perhatikan pernyataan-pernyataan di bawah ini. 1. Siti sangat bersyukur walaupun ia dilahirkan dari keluarga miskin. 2. Doni tidak terima hasil ujiannya jelek. 3. Zainal tidak mengeluh terhadap kondisinya yang cacat. 4. Evi sangat marah kepada ibunya karena kulitnya hitam. 5. Bento tidak dapat menerima kenyataan bahwa ibunya sudah meninggal. Pernyataan di atas yang menunjukkan contoh perilaku beriman kepada qadar Allah Subhanahu wa taala adalah pernyataan nomor A. 1 dan 3, B. 2 dan 4, C. 2 dan 5, D. 3 dan 4, E. 4 dan 5. Jawabannya adalah A. 1 dan 3. Pembahasan. Beriman kepada qada dan qadar berarti percaya bahwa ketentuan Allah itu baik. Siti sangat bersyukur walaupun ia dilahirkan dari keluarga miskin. Zainal tidak mengeluh terhadap kondisinya yang cacat. 11. Pak Wandi adalah seorang pedagang buah. Setiap hari ia berangkat jam 6 pagi dan pulang jam 5 sore. Ia melakukannya karena berharap agar hasil penjualannya banyak sehingga keuntungannya juga banyak dan semua biaya sekolah anaknya dapat dibayarkan segera. Ternyata hingga sore buah yang terjual hanya sedikit, tidak sesuai dengan yang diharapkan Pak Wandi. Perilaku yang mencerminkan beriman kepada qada dan qadar berdasarkan wacana di atas adalah: A. Selalu bersemangat dalam bekerja agar sukses. B. Selalu istiqomah dan menerima dalam hidupnya. C. Berdoa saja terus menerus. D. Menjadikan qadar sebagai pelajaran berharga. E. Mengedepankan urusan-urusan pribadinya dulu. Jawabannya adalah D. Menjadikan qadar sebagai pelajaran berharga. Pembahasan. Pak Wandi adalah seorang pedagang buah. Setiap hari ia berangkat jam 6 pagi dan pulang jam 5 sore. Ia melakukannya karena berharap agar hasil penjualannya banyak sehingga keuntungannya juga banyak dan semua biaya sekolah anaknya dapat dibayarkan segera.
Ternyata hingga sore buah yang terjual hanya sedikit, tidak sesuai dengan yang diharapkan Pak Wandi. Perilaku yang mencerminkan beriman kepada qada dan qadar berdasarkan wacana di atas telah menjadikan qadar sebagai pelajaran berharga. 12. Pak Wandi adalah seorang pedagang buah. Setiap hari ia berangkat jam 6 pagi dan pulang jam 5 sore. Ia melakukannya karena berharap agar hasil penjualannya banyak sehingga keuntungannya juga banyak dan semua biaya sekolah anaknya dapat dibayarkan segera. Ternyata hingga sore buah yang terjual hanya sedikit, tidak sesuai dengan yang diharapkan Pak Wandi. Namun demikian, Pak Wandi tetap berprasangka baik dengan cara A. Tetap tabah karena banyak temannya yang tidak laku. B. Berprasangka bahwa temannya yang jualannya laku pasti karena menggunakan cara lain. C. Berharap agar teman yang laku mendapatkan kesulitan. D. Menempuh berbagai cara agar keesokan harinya dapat laku banyak. E. Berusaha lagi untuk persiapan berjualan hari esok. Jawabannya adalah E. Berusaha lagi untuk persiapan berjualan hari esok. Pembahasan. Pak Wandi adalah seorang pedagang buah. Setiap hari ia berangkat jam 6 pagi dan pulang jam 5 sore. Ia melakukannya karena berharap agar hasil penjualannya banyak sehingga keuntungannya juga banyak dan semua biaya sekolah anaknya dapat dibayarkan segera. Ternyata hingga sore buah yang terjual hanya sedikit, tidak sesuai dengan yang diharapkan Pak Wandi. Namun demikian, Pak Wandi tetap berprasangka baik dengan cara berusaha lagi untuk persiapan berjualan hari besok. 13. Pak Wandi belum memiliki rumah. Ia tidak suka melihat kehidupan Pak Hamzah yang memiliki banyak rumah. Bahkan rumahnya bagus-bagus dan banyak yang dikontrakan. Pak Wandi merasa tidak senang dan berharap rumahnya musnah tertimpa bencana alam. Sikap yang tepat yang harus dilakukan Pak Wandi agar terhindar dari sikap tersebut adalah A. Mengajak teman-temannya untuk menjauhi Pak Hamzah. B. Menyadari bahwa dia belum memungkinkan memiliki rumah. C. Menyuruh orang lain untuk berbuat jahat kepada Pak Hamzah. D. Meminta satu rumah kepada Pak Hamzah. E. Meminjam rumah dari saudaranya agar tidak tersingkir dari pergaulan. Jawabannya adalah B. Menyadari bahwa dia belum memungkinkan memiliki rumah. Pembahasan. Pak Wandi belum memiliki rumah. Ia tidak suka melihat kehidupan Pak Hamzah yang memiliki banyak rumah. Bahkan rumahnya bagus-bagus dan banyak yang dikontrakan. Pak Wandi merasa tidak senang dan berharap rumahnya musnah tertimpa bencana alam. Sikap yang tepat yang harus dilakukan Pak Wandi agar terhindar dari sikap tersebut adalah menyadari bahwa dia belum memungkinkan memiliki rumah. 14. Pernyataan berikut ini merupakan tindakan menghargai karya orang lain, yaitu A. Membeli CD bajakan. B. Mendownload secara bebas di internet. C. Menyalin tulisan orang lain. D. Membayar royalti pada pencipta lagu. E. Membajak lagu orang lain. Jawabannya adalah D. Membayar royalti pada pencipta lagu. Pembahasan. Pernyataan yang merupakan tindakan menghargai karya orang lain, yaitu membayar royalti pada pencipta lagu. 15. Hikmah dari tata aturan berpakaian dalam Islam adalah A. Terlihat modis. B. Terhindar dari perbuatan keji. C. Terhindar dari korban mode. D. Menghemat uang. E. Dapat dijadikan pusat mode dunia. Jawabannya adalah B. Terhindar dari perbuatan keji. Pembahasan. Hikmah dari tata aturan berpakaian dalam Islam adalah terhindar dari perbuatan keji. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semangat berjuang P3K.